Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 5, yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat dapat berupa puisi, syair, gurindam, dan pantun. Puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Sehingga sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan mempelajarinya. Dengan mengenal dan memahami kandungan suatu puisi rakyat akan membuat kita menjadi generasi penerus dengan nilai dan karakter yang baik karena banyak pesan moral yang dapat diambil dari tiap puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki beberapa jenis. Yang pertama, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam sendiri diambil dari bahasa India, yaitu kirindim, artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam digunakan sebagai syarat nilai agama dan moral, sehingga dulu sangat penting dan dijadikan sebagai warisan budaya kehidupan. Tetapi setelah berkembang mulai digantikan dengan jenis gurindam atau puisi lama Melayu, yang penting sebagai warisan budaya. Berikut ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Kedua, tiap baris memiliki 10-14 suku kata. Ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bajak AA, BB, CC, DD. Keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima, baris 1 berisi soal, masalah atau perjanjian. Keenam, baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Yang terakhir, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Contoh gurindam. Yang pertama, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Yang kedua, dengan orang tua hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Jenis puisi rakyat selanjutnya yaitu yang kedua, pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, pantun dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Contohnya, tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba. Berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, rima akhir tiap baris adalah AB. Keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Kelima, baris 3 dan keempat adalah isi. Contoh pantun. Yang pertama, anak ayam belajar berkokok, meniru suara ayam jantan. Anak kecil jangan merokok, kalau merokok pasti penyakitan. Yang kedua, buah duku dari Palembang, Pulau Bali masur mangganya. Baca buku janganlah jarang, sebab buku jendela dunia. Jenis puisi rakyat yang selanjutnya adalah syair. Syair berasal dari Persia yang dibawa bersamaan dengan masuknya Islam. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syiru yang artinya puisi dalam pengetahuan umum. Tapi setelah mengalami perubahan, syair menjadi puisi lama khas Melayu dan tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair Arab. Syair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap bait terdiri dari 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak AA.
Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasanya berupa kiasan. Berikut contoh syair. Langsung dibaca saja ya. Dengarkan tuan ayah berperi, kepada anak kanda muda berstari. Nasihat kebajikan ayahanda beri, amalkan jangan malas dan ngeri. Ayuhai anak kanda muda remaja, jika anak kanda menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajin pula bekerja. Kerja kebajikan janganlah malas, zahir dan batin janganlah culas, jernihkan hati hendaklah ikhlas, seperti air di dalam gelas. Baiklah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Contohnya, kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. Itu contoh dari ide membuat pantun. Yang kedua, menata ide menjadi dua larik atau baris dengan bunyi akhir yang berbeda. Ketiga, memilih kosakata yang di akhir dengan bunyi seperti dua larik. Keempat, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Jadi saat membuat larik sampiran tidak harus berkaitan langsung dengan isinya. Yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berima sama. Dan terakhir, menata pantun secara logis. Selanjutnya, langkah membuat gurindam dan syair, yaitu hampir sama dengan langkah membuat pantun. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam dan syair. Jadi harus sesuai dengan ciri-ciri dari gurindam dan syair yang sudah kita bahas tadi. Baiklah, tadi adalah penjelasan dari puisi rakyat. Kesimpulannya, puisi rakyat adalah puisi lama yang memiliki beberapa jenis, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jika belum paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.